Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazal Abdul Faza. Saya merupakan salah satu peserta latsar di Kota Lubuk Linggau, Angkatan 3, Kelompok 4, nomor absen 34. Pada kesempatan ini, saya akan membahas pembelajaran agenda pertama hari ini tentang sikap perilaku bela negara yang dilakukan secara asinkronus. Setelah pembelajaran hari ini, dapat saya pahami bahwasanya untuk menganalisis isu kontemporer yang pertama dibutuhkan adalah memahami konsep perubahan lingkungan strategis. Adapun perubahan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang masing-masing, yakni individu, keluarga, masyarakat pada level lokal dan regional, nasional dan dunia. Pemahaman perubahan dan perkembangan lingkungan strategis pada tataran makro merupakan faktor utama yang akan menambah wawasan PNS. Wawasan tersebut melingkupi pemahaman terhadap globalisasi, demokrasi, desentralisasi, dan daya saing nasional. Dalam konteks globalisasi PNS, perlu memahami berbagai dampak positif maupun negatifnya. Perkembangan demokrasi yang akan memberikan pengaruh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa Indonesia, desentralisasi dan otonomi daerah perlu dipahami sebagai upaya memperkokoh kesatuan nasional, kedaulatan negara, keadilan, dan kemakmuran yang lebih merata di seluruh pelosok tanah air. Sehingga pada akhirnya akan membentuk kawasan strategis bagaimana semua hal tersebut bermuara pada tantangan penciptaan dan pembangunan daya saing nasional demi kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam lingkungan pergaulan dunia yang akan semakin terbuka, terhubung, serta tak terbatas. Selanjutnya, isu-isu strategis kontemporer. Perlu disadari bahwa PNS sebagai aparatur negara dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer, diantaranya korupsi, narkoba, paham radikalisme atau terorisme, money laundry, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Selanjutnya, teknik analisis isu. Yang pertama, teknik tapisan isu. Dalam proses penetapan isu yang berkualitas atau dengan kata lain, isu yang bersifat aktual, sebaiknya menggunakan kemampuan berpikir kritis yang ditandai dengan penggunaan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu. Alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas banyak jenisnya. Misalnya menggunakan teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Yang kedua, teknik analisis. Dari sejumlah isu yang telah dianalisis dengan teknik tapisan, selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam isu yang telah memenuhi kriteria AKPK atau USG atau teknik tapisan lainnya dengan menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir kritis, misalnya menggunakan sistem berpikir mind mapping, fishbone, SWOT, tabel frekuensi, analisis kesenjangan, atau sekurang-kurangnya menerapkan kemampuan berpikir hubungan sebab akibat untuk menggambarkan akar dari isu atau permasalahan, aktor dan peran aktor, dan alternatif pemecahan isu yang akan diusulkan. Demikian penjelasan singkat dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.